Halo, selamat sore Sobat 7. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan thank you banget buat kalian yang udah nonton program digital Sobat 7 Kepo yang tayang secara multiplatform di Instagram, di Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7. Nah, hari ini kita akan kepoin narasumber kita yang merupakan seorang beauty vlogger dan katanya dia sekarang lagi concern banget nih untuk bikin konten-konten yang berhubungan dengan kehidupannya. Mulai dari gaya hidup sehat dan juga ketertarikan dia tentang make up. Tapi yang pengen aku kepoin lagi nih, katanya waktu masih muda dia juga punya pengalaman kena penyakit stroke dan bisa survive. Kira-kira kayak gimana nih kehidupan Riri Pramaswari narasumber kita? Kita tonton dulu ya video kita yang satu ini. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prams. In this channel, I'd like to share about my daily activities, all about beauty, and fashion tips from head to toe. Hope you guys enjoy it, and I'll see you soon. Mwah. Itu dia narasumber kita sore hari ini, Riri Pramaswari, Riri Prams, atau kita panggil Riri aja kali ya, biar akrab. Nah, jadinya sekarang nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita undang Riri untuk ngobrol di Sobat 7 Kepo. Halo, selamat sore Riri. Sore Putra. Oke, thank you banget ya Ri udah ngeluangin waktunya nih buat kita kepoin di Sobat 7 Kepo. Semoga kabarnya sekarang juga baik-baik aja ya. Ya, alhamdulillah baik selalu. Alhamdulillah. Semoga sehat semua ya. Amin, amin, amin. Ini berarti lagi di rumah aja ya Ri? Di rumah, senantiasa di rumah. Senantiasa di rumah, oke. Kira-kira inget nggak terakhir kali kapan keluar rumah dan ngapain? Kira-kira kayak lama banget nih kayaknya nggak keluar rumah. Keluar rumah, paling ya keluar itu hanya untuk belanja kebutuhan sehari-hari aja sih. Dan itu paling Oke. seminggu sekali. Karena memang harus keluar untuk belanja kebutuhan. Ya, karena kalau kebutuhan itu kalau nggak dipenuhi ya kita apa ya namanya akan nggak bisa survive gitu kan. Tapi Benar. Sebenarnya tetap bisa online ya. Tapi ya refreshing dikit lah ya. Tapi tetap ngomong-ngomong ada ini yang banyak perlu ya. Sobat 7 yang kepo, kesibukan Riri sekarang nih lagi sibuk ngapain aja sih? Sibuk ngurusin anak, tetap Oke. ya. Terus mengurus diri sendiri, sama tetap sih bikin konten sehari-hari. Oke, bikin konten ya. Ini kontennya lagi lebih concern ke YouTube kah atau ada platform lain juga? TikTok, Oke. semuanya sih kayaknya TikTok, YouTube, Instagram, bisa lah disambi-sambi. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita ngeliat profilnya Riri, ini kan Riri juga tertarik banget tentang make up gitu kan. Nah, make up yang Riri geluti sekarang, dibikin konten di sosial media itu emang Riri belajar sendiri atau emang tertarik atau sempat ikut kursus atau gimana sih Ri? Boleh diceritain nggak? Aku sempat ikut kursus sebenarnya sama temanku sendiri sih, jadi lebih ke belajar ke yang sama-sama otodidak gitu. Terus lama-lama ya praktis sendiri, lama-lama bisa sendiri. Dan kalau sekarang lebih ngikutin trennya kali ya. Kalau dulu sukanya yang makeupnya natural, lebih suka yang warna-warni. Kalau sekarang lebih suka simple makeup art, belajarlah dikit-dikit gitu. Karena memang trennya seperti itu. Makin sering di rumah, makin sering men-challenge diri sendiri gitu. Pengen makeupnya yang lebih lagi gitu. Berarti Riri bukan tipe orang yang gampang puas gitu ya Ri? Selalu. Pengennya terlihat beda setiap nongol gitu loh. Iya sih benar. semua Jadi media nggak bosan platformku. juga, benar-benar. Oke. Nah, aku pengen tunjukin salah satu karya makeupnya Riri juga nih Sobat 7. Yang penasaran gimana karyanya, kita lihat dulu kali ya fotonya. Oke, ini Riri, apa orang lain Ri? Ini aku, Oh, oke, ini kamu ya? sama kan angle-nya? Oh iya benar-benar. Tapi dengan apa namanya polesan yang berbeda. Ini boleh diceritain nggak Ri? Ini temanya apa? Ini cherry makeup sih, simple makeup art. Nah, aku sukanya kalau makeup art yang kayak gini nggak yang terlalu full gitu. Oke. Jadi masih tetap dapat cakepnya. Oke, berarti Dan nggak sebenarnya ini di request sama anakku. gimana requestnya? Mama, aku mau cherry dong di muka gitu apa gimana? Enggak, kan Oh enggak. kan lagi
ya sekarang emoji challenge ya, emoji makeup challenge. Oke. Aku nanya ke anakku, kamu suka buah apa gitu? Pengen mama gambarin buah apa? Buah cherry, oke. Terus aku biasanya kalau emang bikin konten di Instagram yang kayak makeup transition, ya sekarang lagi ngehitsnya kayak gitu kan Oke. ya. Itu selalu aku suruh anakku, ibaratnya yang QC-nya, aku suruh tonton. Kalau dia nonton sampai habis berarti seru gitu videonya. I see. Jadi selalu aku melibatkan sebenarnya di belakang layar anakku nih. Oke, make-up-nya di request sama anakku gitu. Berarti anak kamu udah ngerti juga tentang makeup dan udah bisa diajak discuss juga ya tentang selera makeup, Iya, aku tentang selalu tren nanya. Karena kan makeup. kalau yang makeup kayak gini sebenarnya yang paling gampang untuk ditanya adalah anak-anak kan. Benar sih. Menikmati apa enggak gitu kan. Mereka kan yang paling jujur ya. Iya. Mereka nggak ada keinginan apapun ya. Kalau selama dia suka ya dia ngomong suka. Kalau dia nggak suka iya dia betul. ngomong nggak suka. Kalau nggak suka ya bilang nggak suka gitu. Dan kalau misalnya menurut mereka seru, oke, semua orang bisa menikmati gitu. Setuju, sepakat. Nah, tapi ini inspirasi tema makeup chair ini didapetin dari mana sih? Atau mungkin makeup Biasanya- look yang lain deh, yang Riri aplikasiin, yang Riri geluti gitu. Aku selalu ngikutin tren sih dan selalu riset-riset. Jadi biasanya aku tiap malam ya, ibaratnya emak-emak itu kan tiap malam tuh kayak wow, it's my time to shine. Tiap malam aku selalu cari inspirasi sih, bikin mood board dari Pinterest, dari TikTok yang lagi viral yang mana. Biasanya aku kayak bikin list sendiri. Oke, ini besok aku bakalan bikin makeup kayak gini. Sebenarnya ada inspirasinya, tapi lebih aku kadang ada yang lebih susah, ya udah aku bikin versi gampangnya kayak gitu. Aku revisi dikit lah, tapi tetap ada inspirasinya dan selalu aku cantumkan sih biasanya sumber-sumbernya. Oke, nah alat-alat yang Riri punya sekarang untuk make up, mungkin make up art juga, itu biasanya kalau misalnya ngomongin merek gitu ya, itu ada referensi khusus kah? Riri paling cocok sama brand ini atau ibaratnya coba-coba dulu aja gitu? Aku kalau untuk make up aku jarang yang nggak cocok ya. Kulitku lebih bandel kalau untuk make up. Jadi semuanya aman-aman aja sih, merek apapun. Berarti aman lah ya untuk kulitnya Riri, sebuah privilege juga kali ya, seorang content creator make up punya kulit yang mungkin bisa dibilang bandel gitu kan, nggak terlalu rewel. Soalnya Iya, kan kalau untuk make up aku aman sih kulitku. Oke. Nah, selain make up, kamu juga beberapa konten kamu tuh suka bikin tentang skincare. Nah, Iya, betul. skincare sama make up tuh sebenarnya sangat terkait kan ya, Ria? Iya. Tapi kalau Ibaratnya disuruh- skincare tuh pondasi awalnya iya, gitu loh. fondasi awalnya. Tapi kalau secara hati nuraninya seorang Riri Prams gitu ya, kamu tuh lebih suka ngebahas tentang make up atau skincare di konten kamu? Nah, kalau untuk kontenku, aku lebih senang bahas makeup. Kenapa? Karena skincare itu rumit. Banyak, jadi di satu produk aja itu kandungannya udah banyak kan. Semua produk itu harus aku riset dulu sebelum aku bahas. Dan aku harus trial and error dulu gitu loh. Lebih panjang prosesnya kalau untuk makeup. Kalau untuk skincare, sorry. Kalau untuk makeup kan ya udah tinggal langsung tutorialin, hasil akhir beres. Tapi kalau skincare prosesnya lebih panjang lagi. Mulai dari risetnya, mulai dari aplikasinya, karena kan skincare tuh kita harus nge-review gitu ya, Ria? Betul, aku harus coba dulu. Jadi semua skincare biasanya aku jeda minimal seminggu kalau dari per ingredients ya. Kalau dari per produknya. Tapi kalau ingredients minimal banget aku harus nyobain 2 minggu. Oke, ini mungkin jadi knowledge baru juga nih buat Sobat 7 yang mungkin mengira seorang content creator skincare atau mungkin make up gitu kan itu instan gitu. Ternyata di balik layarnya juga ada proses yang panjang juga ya, Ria. Iya, aku kalau review pokoknya aku bener-bener harus coba dulu 2 minggu. Aku nggak berani asal ngucap bla bla bla. Karena yang namanya review di hasil akhir pasti aku akan mencantumkan hasilnya di kulitku apa. Plus minus semua aku cantumin. Mau ada minusnya pun aku kasih tahu sih. Oke, karena ya itu mungkin bisa ngasih manfaat juga buat orang lain ya, Ria. Betul. Sebelum mereka mencoba gitu kan. Jadi Riri udah ngasih pengetahuan duluan kayak gitu. Nah, selain itu tadi udah ngebahas make up, udah ngebahas skincare juga. Dan Riri juga concern banget tentang gaya hidup sehat, pola hidup sehat. Benar. Kayak gitu. Dan apa sih, Ri, hal yang bikin kamu tuh sekarang concern banget nih untuk gaya hidup sehat?
lebih ke ngejaga diri sendiri kali ya. Karena udah pernah kena tegur Tuhan 2 tahun lalu pas Oke. usiaku 28, sekarang usiaku 30. Oke, kira-kira ditegurnya seperti apa? Kita tonton dulu kali ya, Viti yang satu ini. Another day, another story. Usiaku saat ini 30 tahun. 2 tahun yang lalu, aku kena stroke ringan. Dokter bilang ada pergeseran penglihatan sekitar 4 derajat. Penyebabnya dari kolesterol yang tinggi. Jadi aku nggak bisa melihat objek dengan benar gitu. Pergeseran penglihatannya itu di penglihatan aku kayak ada 2 objek di mataku. Oke, ini stroke yang mengakibatkan pergeseran penglihatan. Ini mungkin banyak orang yang belum tahu nih, Ri. Boleh diceritain nggak sih, Ri, apa yang kamu rasain, apa yang kamu alamin saat itu? Kalau gejala, aku kayaknya yakin udah dari lama, tapi aku nggak hiraukan gitu loh. Sering migrain, terus kayak dia pelipis, ini namanya apa sih? Alis-alis ya, deket alis Oke. tuh kayak ditusuk-tusuk gitu. Terus tengkuk belakang udah pegel-pegel, mungkin pas kena bener-bener ya udah lagi bandel makannya, kena malamnya itu di malam ulang tahunku by the way. Oh iya. Besokannya pas bangun mataku pedes gitu rasanya, terus udah penglihatannya udah langsung kegeser, nggak bisa ngelihat objek dengan benar gitu loh. Jadi aku nggak bisa bedain mana yang bayangan, mana objek benar. Jadi aku kalau ngelihat tuh mesti begini biar kelihatan lurus. Oh, I see. Berarti ada dua, ngelihat satu benda, tapi ternyata ada Tapi dua. dua. Oh, Iya, oke. benar. Itu Heeh. di kedua matanya atau salah satu matanya aja, Ri? Salah satu mata di sebelah kanan yang kena. Oke, berarti Ingatku ya, kanan apa kiri aku lupa sih, kayaknya kanan deh. oke. Nah, terus yang ibaratnya bikin kamu sadar kalau itu adalah stroke, berarti kamu Stroke. sempat konsultasi ke dokter kah atau Ya, gimana? aku ke dokter mata karena aku pikir kayaknya ini silinderku deh Silinder. yang gak beres. Bener. Ya kan? Kayaknya silinderku. Aku masih ketawa-tawa gitu ke dokter, tapi palaku udah begini aja kerjaannya gitu kan. Oke. Dokter bilang, kamu nggak bisa ketawa-tawa lagi mbak, katanya. Waduh. Ini stroke ringan katanya. Kamu harus cek segera ke lab sebelum ada serangan kedua yang lebih fatal. Ya udah aku langsung ke dokter, langsung ke lab bawa hasil cek labku dan benar kolesterolku udah tinggi banget. Oke, ternyata kolesterol tinggi tuh relate banget sama stroke juga ya. Dan aku baru pernah dengar sih kalau stroke itu di penglihatan juga berpengaruh. Karena biasanya kan kayak setengah tangannya Ada, iya. atau setengah kakinya, tapi mata juga ya. Oke, Bisa oke. ada juga yang sempat pendengarannya menghilang, ada yang kayak gitu. Dan penyebabnya tuh biasanya dari 3 sih, kolesterol, darah tinggi, asam urat, sama diabetes biasanya. Oke, nah waktu awal-awal kamu ibaratnya kena stroke gitu kan, berarti keluarga atau mungkin kerabat terdekat sempat panik nggak? Sempat ngira nggak kalau itu stroke? Mereka nggak percaya aku kena stroke ringan karena mereka melihatnya, oke, aku masih terlihat sehat gitu loh, karena masih ringan gitu kena tegurnya, belum yang alhamdulillahnya belum yang parah Ya. banget ya. Jadi sekitarku tuh kayak masa iya sih bener gitu, mereka nggak percaya. Paling suamiku juga masih ketawa-tawa, enggak lah bisa lah sembuh kayak gitu, sedangkan aku udah panik. Karena aku yang ngalamin dan aku ngelihat sendiri, aku nggak bisa ngelihat dengan benar. Oke. Pas ngelihat aku sebulan bed rest untuk penyembuhan, baru mereka sadar, oke aku sakit. Oke. Nah, selama masa bed rest itu mungkin ini sedikit knowledge juga nih buat Sobat 7 ketika kena stroke gitu kan. Apa sih yang kita harus lakuin gitu untuk untuk bisa sembuh lah? Pertama dari pola tidur sih, saat itu pola tidurku berantakan. Jadi pagi buat malam, malam buat pagi. Karena ya ngejar bikin konten juga, anakku masih kecil kan, jadi nunggu dia tidur baru bikin konten kayak gitu. Nah ternyata dari pola tidur yang berantakan itu juga ngaruh ke ke fisik gitu loh. Terus ditambah pola makan, sekarang kan makanan enak-enak banget tuh ya. Ya. Kayak yang gurih-gurih, yang minyak-minyakan, semua dari situ sih aku kenanya juga. Jadi semuanya aku lahap. Nah, setelah kena stroke ringan ya pasti aku puasa, makan macam-macam. Kembali ke jalan yang benar. Oke. Minyak-minyakan dikurangin, minyak diganti ke minyak yang lebih rendah kolesterol, kayak gitu-gitu. Terus sayuran, buah. Terus aku juga langsung dianjurin dokter untuk langsung ganti pola makanku, lebih fokus kayak disebutnya sih diet.
diet alkalin. Jadi aku ngelihat bagan makanan alkalin, nah aku makan dari kandungan-kandungan itu gitu. Oke, nah kalau misalnya dari program diet atau mungkin pola hidup sehat yang sekarang Riri jalanin gitu, ada nggak sih hal paling sulit dari menjalani pola hidup sehat? Kayaknya tuh challenging banget nih buat semua orang mungkin ya. Kalau buat aku sih mie instan ya. Susah banget, tapi sekarang aku mikirnya gini, aku hidup sehat agar aku bisa makan enak. Jadi tetap ada makan enaknya lah. Sebulan sekali aku tetap harus makan enak. Atau mungkin makan sehat, makan yang enak, ada nggak sih Ri, makanan sehat yang enak gitu? Makananku hitungannya masih tetap enak-enak sih. Oke. Bukan yang ekstrim-ekstrim gimana-gimana gitu ya? Iya, enggak. Aku nggak diet ekstrim. Paling aku kayak ayam bakar, masih makan kayak gitu-gitu, masih enak lah. Dan aku tetap makan makanan rumahan. Oke. Tapi sekali sehari aja, sisanya tetap yang sayur mayur dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu penting banget nih Sobat 7, mungkin ini bisa jadi introspeksi juga nih buat kita-kita gitu ya. Sebelum mungkin kita ditegur, kayak Riri yang udah pernah Riri alami gitu, kayaknya lebih baik Aduh, kita... jangan sampai ya, ada yang Iya nggak ngalamin sih? juga. Jangan sampai sih, pokoknya kita harus menjaga mungkin ya, lebih baik menjaga daripada kita mengobati, kalau kata orang-orang sih gitu ya Benar. Ri ya. Biayanya juga ya. Itu yang penting ya. Oke, Ri, mungkin ada nggak sih pesan-pesan nih buat Sobat 7 yang mungkin apa ya, mungkin kurang aware sama kesehatan dia sendiri gitu, Ri? Intinya sih, dulu aku tuh hitungannya tidak overweight ya, tapi ternyata ya tidak sehat. Semuanya itu balik lagi ke pola hidup sih. Pola hidupnya dibenahi, bukan hanya pola makannya yang dibenahi, tapi aku udah ke pola hidup, semua dibenahi, sampai ke pola pikir juga ngaruh ke mentalku, akhirnya yang ngaruh ke semuanya, ya semuanya jadi lebih baik gitu. Jadi nggak hanya pola makan yang dibenahi, tapi pola hidupnya keseluruhan sampai ke mindset kita akhirnya berubah, mau nggak mau aku juga jadi berubah semuanya. Oke, semoga kita semua bisa terinspirasi nih dari kisah yang pernah Riri alami sebelumnya gitu. Nah, tadi kan ngomongin tentang kesehatan, mungkin terakhir nih Ri, ada nggak sih tips untuk Sobat 7 yang kepengen mencoba jadi seorang content creator kayak Riri? Tips dari aku, maksimalin aja alat yang ada dulu, jangan langsung bla 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 pengen beli kamera ini itu. Dulu aku juga semuanya dari nol, semua alat-alat aku maksimalin, terus nggak usah difokusin harus begini, harus begitu, enggak sih. Yang penting kalau misalnya mau bikin konten, message-nya aja, pesan yang ingin disampaikannya jelas. Udah itu aja sih intinya. Oke, karena kalau kita message-nya jelas dan original dari diri kita sendiri tuh banyak audiens kita yang bisa menikmati dan terinspirasi dari yang konten yang kita bikin ya Ria. Benar banget. Oke, ya udah Riri, thank you banget ya udah ngeluangin waktunya buat kita kepoin di Sobat 7 Kepo. Sehat-sehat terus dan kita tunggu konten-konten terbaru dari Riri. Oke? Ya, makasih udah undang aku juga. Sama-sama, dadah! Nah, Sobat 7, itu dia tadi keseruan kita kepoin narasumber kita, Riri Paramaswari yang seorang content creator, beauty vlogger, dan juga sering sharing kehidupannya di sosial media, dan dia ternyata sekarang lagi concern banget nih untuk menjalani hidup sehat. Karena yang paling penting sekarang di tengah pandemi kayak gini, hidup sehat itu adalah yang utama, Sobat 7, karena kita bisa lebih maksimal karyanya, lebih oke lagi kehidupannya kalau kita sehat. Oke? Sehat-sehat terus ya Sobat 7. Thank you banget udah ngeluangin waktunya untuk nonton Sobat 7 Kepo episode hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari Sobat 7 Kepo minggu depan. Oke? Dadah! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.